Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam sukacita dalam lindungan kasih Tuhan. Kita sudah berada kembali pada masa biasa dalam tahun liturgi gereja kita. Dan hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa yang kedua. Pada hari Minggu ini kita mendengar kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, yang adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel dan umat manusia sejak dahulu kala. Saudara-saudari terkasih, ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, banyak orang datang kepadanya, dan Yohanes membaptis mereka dengan air Sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Dan ketika dia melihat Yesus datang dan minta untuk dibaptis, dia bersaksi dan berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan Yohanes juga menyaksikan Roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Kembali Yohanes bersaksi, "Ia inilah Anak Allah." Yohanes bersaksi atas apa yang dia lihat dan atas apa yang dia dengar. Ketika dia melihat Yesus, dia menyaksikan bahwa inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ketika dia melihat Roh Tuhan turun dan tinggal di atasnya, dia juga bersaksi, "Ia inilah Anak Allah." Dia juga mendengarkan ketika dikatakan kepadanya, "Bila Roh turun atas orang dan tinggal di atasnya, itulah dia yang akan membaptis dengan Roh." Dan itulah yang disaksikan oleh Yohanes ketika kemudian dia berkata, "Inilah Anak Allah." Dua kesaksian yang diutarakan oleh Yohanes bahwa Yesus itu adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang mengingatkan orang Israel pada waktu itu akan korban yang akan diserahkan sebagai penghapus dosa dunia. Itulah Mesias yang akan menderita untuk menebus umat manusia. Dia juga berbicara tentang dia adalah Anak Allah yang menggambarkan keilahian dari Yesus yang muncul di tengah orang banyak, yang sungguh adalah Allah. Dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa Tuhan mengangkat umatnya dan akan membuat mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Bangsa Israel menjadi saksi bagi kebesaran, bagi rencana keselamatan yang datang dari Allah. Saudara-saudari terkasih, sejak kita menerima permandian, kita juga diangkat menjadi saksi. Dan itulah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen, menjadi saksi atas kebaikan, atas rencana keselamatan, dan yang merupakan kabar sukacita bagi umat manusia. Kesaksian sangat dibutuhkan oleh dunia.
Dan kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak usaha untuk bersaksi. Bukan hanya dalam pengadilan dibutuhkan saksi-saksi kebenaran, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai seluk-beluk dan jenis kehidupan ini. Manusia membutuhkan penyaksian dan saksi. Kalau kita perhatikan misalnya dalam dunia usaha, begitu banyak dana yang diperuntukkan bagi promosi dari usaha atau produksi mereka, supaya dikenal orang, supaya orang akhirnya tertarik untuk membeli atau untuk masuk dalam kelompok atau usaha mereka. Mungkin bila kita menonton televisi atau menonton video di media sosial, kadang-kadang jengkel dibuat karena sebentar-sebentar muncul iklan atau reklame. Tetapi hal itu adalah wajar karena manusia dalam produksinya, dalam usahanya membutuhkan banyak kesaksian atau sosialisasi, sehingga perkenalan atau promosi dari usahanya dapat semakin menarik perhatian orang. Dalam mewartakan kabar sukacita juga kita membutuhkan kesaksian, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan umat manusia sendiri. Maka mari kita berusaha untuk tampil sebagai saksi dengan usaha-usaha mulai dari yang kecil-kecil, menjadi garam, menjadi terang, menjadi pembawa damai yang membawa kegembiraan kepada orang lain dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis menjadi saksi akan apa yang dia lihat, akan apa yang dia dengar, yakni Sang Mesias itu yang sudah datang di tengah-tengah umat manusia. Kita pun dipanggil untuk meniru apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, apa yang sudah kita lihat dalam kehidupan kita, untuk kita bagikan, kita saksikan bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.